Membangun kehidupan digambarkan seperti seseorang yang sedang mendirikan sebuah rumah atau bangunan. Rumah atau bangunan tersebut harus dibangun di atas pondasi yang dalam dan kuat. Kedalaman sebuah pondasi akan sangat menentukan kekuatan dari bangunan tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidak semakin ringan. Oleh sebab itu, kita harus membangun kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pendidikan, dan pelayanan di atas dasar atau pondasi yang dalam dan kuat. Dasar atau pondasi itu adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang tahu kapan badai itu datang. Namun yang pasti, ketika badai itu datang menerpa kehidupan kita, bangunan kehidupan kita tetap berdiri dengan kuat dan kokoh. Yes. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang ada di tengah-tengah. Kau diagungkan dan kami siap untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah, berbicaralah. Sebab perkataan dan pemberitaan yang aku sampaikan ini ya Bapak, bukan disampaikan dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi oleh kekuatan akan Roh Allah. Supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada keyakinan, kekuatan akan Roh Allah sendiri. Dan kekuatan itu adalah Injil, adalah kekuatan Allah. Dan kami mengucap syukur kalau Injil diberitakan pagi ini, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan Tuhan, yang menderita akan diberikan penghiburan, yang berbeban berat akan menerima kelepasan. Di dalam nama Yesus yang terikat dibebaskan pada pagi hari ini, bukan hanya di tempat ini, tapi yang ibadah secara online dimanapun mereka berada saat ini. Aku berdoa Roh Kudus akan menyentuh dan menjamah kami semua. Dalam nama Yesus kami ada dalam hadirat-Mu. Berfirmanlah sekali lagi, berbicaralah, karena kami menghormati Engkau dan siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan semua yang siap untuk firman sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Senang bisa bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Berapa banyak di antara saudara diberkati sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang merasakan bahwa Tuhan baik boleh katakan amin. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Pujian lagu tadi membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita bisa teridentifikasi dengan siapa Tuhan kita yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu cerita mengenai lagu-lagu tadi, itu adalah cerita tentang apa yang akan saya sampaikan pada saudara pada pagi hari ini. Saya berharap saudara siap untuk firman Tuhan. Dan yang ada di rumah juga saya berharap, atau ada di tempat-tempat lain menyaksikan secara online, saya berharap saudara juga siap untuk firman Tuhan ini. Yang siap katakan yes sekali lagi. Amin. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Pagi ini saya ingin menyampaikan kepada saudara mengenai tema tahun 2023, itu mengenai deeper and stronger. Dan ini menjadi tema yang akan kita bahas sepanjang tahun ini, dan tujuan dan harapan doa dari apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua, supaya kita enggak cuma menjadi orang Kristen yang hanya agama, tapi kita akan menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul tertanam kuat di dalam Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menghadapi badai apapun yang ada di depan kita, kita akan menang. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersama dengan saya dan mau semakin dalam dan semakin kuat tahun ini katakan amin. Firman ini buat kita semua saudara. Lukas pasal yang ke-6. Ayat 46 saya bacakan buat saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar.
ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kita sering mendengar bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar agama. Tapi kekristenan itu adalah hubungan, keintiman dengan Tuhan. And that is true. Jadi kekristenan jangan cuma kita pegang sebagai agama kita, tapi biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hubungan dan kedekatan serta keintiman dengan Tuhan. Sama seperti pernikahan antara suami dan istri. Hubungan Tuhan Yesus dengan gereja itu juga bicara mengenai hubungan dan keintiman. Ada keluarga, pasangan suami istri yang menikah, yang diberkati dalam pemberkatan nikah di gereja. Atau ada juga mungkin yang tidak. Dan mereka bersepakat untuk hidup bersama-sama. Namun ketika dalam perjalanannya ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, mereka dihancurkan oleh tantangan tersebut. Walaupun seringkali kita ngerti, saudara, seringkali mereka datang ke gereja, mungkin mereka dengar firman Tuhan. Tetapi kenapa hubungan mereka bisa dihancurkan oleh masalah, oleh pergumulan yang mereka hadapi dalam tantangan kehidupan mereka? Berdua sekali lagi, saudara. Ini hubungan, soalnya ini bicara mengenai hubungan. Kalau sendiri aja, ya sendiri punya masalah sendiri. Tapi kalau berdua, masalahnya jadi masalah berdua. Tapi kenapa nggak bisa bertahan di dalam kehidupan mereka? Karena kurangnya hubungan dan keintiman. Kurangnya komunikasi, kurangnya pegang satu sama lain, kurangnya berbicara satu sama lain, kurangnya memahami satu sama lain, kurang mengerti pikiran satu sama lain, kurang keintiman dan kurang hubungan. Demikian juga dengan kekristenan, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, seolah-olah kalau kita udah di gereja, seolah-olah kita udah dekat banget sama Tuhan. Padahal enggak juga. Karena ada banyak orang Kristen pada akhirnya juga jatuh di dalam kehidupan, terjerembab di dalam masalah, pergumulan, tantangan, badai yang mereka hadapi. Gak tahan, gak kuat. Padahal orang Kristen. Padahal katanya percaya kepada Yesus yang maha kuasa. Yang penuh dengan mujizat dan keajaiban. Tapi kenapa hidupnya tetap aja jatuh dan tetap aja hancur? Karena keintiman. Dan karena tidak ada kedalaman hubungan dan keintiman bersama dengan Yesus. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 46. Mari bahas satu-satu ya saudara ya. Saya pagi ini bicara lebih santai kayaknya. Dan saya mencoba untuk saving my strength. Karena saya akan khotbah sampai sore nanti. Kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Masyarakat Yahudi pada zaman Yesus adalah masyarakat yang sangat taat beragama. Pada zaman Yesus terbukti mereka adalah orang-orang yang melakukan semua tanggung jawab agama mereka. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab baik-baik dalam kitab Injil, sesungguhnya mereka itu jauh dari Tuhan. Dan itu dibuktikan, saudara, itu dibuktikan. Walaupun mereka beragama, itu dibuktikan. Ketika Yesus ngajar, kemana aja Yesus pergi, mereka berbondong-bondong seperti ada rasa haus gitu. Seperti ada rasa kayaknya keagamaan saya ini gak puas kalau cuma ada di bait suci. Gak puas kalau cuma ada di sinagog. Kayaknya ada sesuatu yang kurang dari hidup saya. Sehingga ketika Yesus ada, Yesus mengajar, mereka pergi berbondong-bondong ikut mau mendengarkan Yesus. Padahal mereka adalah orang beragama yang biasa pergi ke bait suci. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tuh kehausan rohani. Kehausannya sangat dalam. Karena mereka mengejar Yesus sampai mereka kelelahan. Sampai larut malam mereka kejar Yesus. Mereka gak puas kalau gak dengar sesuatu yang Yesus sampaikan. Walaupun mereka adalah orang beragama. Yahudi pada saat itu, agama Yahudi. Mereka aktif, mereka rajin mempersembahkan korban. Mereka rajin sekali untuk melakukan semua ritual-ritual keagamaan. Tapi pada kenyataannya ada rasa lapar yang begitu dalam. Yang membuat mereka ketika mendengar Yesus, ini jawabannya nih. Padahal mereka beragama. Tapi mereka gak dapatkan apapun dari agama mereka. Dan itulah terjadi, makanya pengalaman Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena pada saat itu udah kemalaman. Mereka masih ikut Yesus, udah kelelahan. Dan Yesus tahu itu dan Yesus beri mereka makan. Dan yang makan ada 5.000 orang. Ketika Yesus mengajar di bukit, ribuan orang mendengarkan dia. Dan di akhir pengajarannya dikatakan bahwa orang takjub mendengar pengajarannya.
Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti tokoh-tokoh agama mereka atau ahli-ahli Taurat mereka. Yesus beda banget ini. Ada kuasa di dalam perkataannya, ada kuasa di dalam pengajarannya, ada kuasa dalam gaya hidupnya yang dilihat. Beda dengan pemimpin-pemimpin agama mereka pada saat itu. Dan di situ kita bisa lihat ada kehausan yang dalam walaupun mereka orang yang disebut beragama, KTP-nya beragama, tapi ada rasa haus yang begitu besar sehingga mereka mencari, mereka mengejar, dan kemanapun Yesus pergi mereka harus dapatkan itu. Ada rasa haus yang luar biasa. Nah, mereka mendengar pengajaran dari pemimpin agama mereka, tapi mereka merasa kering, tidak mengubahkan kehidupan mereka, malah mereka rasanya tertekan, merasa takut. Gak ada jalan keluar seperti dalam masalah mereka. Gak ada jawaban doa. Padahal mereka beragama. Padahal mereka pergi ke bait suci untuk berdoa. Tapi gak ada jawaban doa seolah-olah. Terbukti dalam kehidupan orang Yahudi pada zaman itu. Banyak mereka yang terjadi perselingkuhan. Terjadi kelaparan. Sakit penyakit. Dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Padahal mereka orang beragama kan saudara. Tapi kenapa mereka alamin itu? Bahwa ternyata agama yang seharusnya mengajarkan yang baik, dapat memberikan ketenangan dalam batin dan jiwa seseorang. Justru agama ini menjadi senjata yang dipakai untuk merusak, menghakimi, membunuh, dan menjadikan orang munafik. Saudara masih bersama dengan saya? Tegang kok ya? Tenang, relax. Dan itu yang terjadi pada zaman Yesus, saudara. Bayangkan sekarang orang buta disembuhkan ngelihat. Ini orang buta sejak kecilnya disembuhkan melihat. Itu tokoh agama marah-marah, ngambek. Dan mempertanyakan, apa-apa nih? Saudara, kalau ada keluarga saudara buta terus disembuhkan, kira-kira gimana saudara? Wah, kalau saya bersorak-sorai, yes, ya sembuh, gila bener. Wow, pasti kan? Kalau ini enggak, itu terbukti bahwa agama itu begitu, maafkan saya mungkin bisa bilang begini, agama begitu jahat. Ketika ada orang yang mengalami sesuatu dari Tuhan, tapi nggak sesuai dengan ajaran saya. Agama jadi begitu jahat. Walaupun orang berseru, Tuhan, Tuhan gitu. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Tapi bisa jadi begitu jahat, saudara. Dan menjadi orang paling munafik. Orang lumpuh berjalan. Tapi memang kejadiannya pada hari Sabat. Orang lumpuh berjalan. Harusnya tokoh-tokoh agama ngeliat dong, wah dia udah bertahun-tahun. Berapa? 28 tahun? 38 tahun kira-kira ada di bait suci. Nungguin supaya air bergerak. Tapi dia nggak disembuhkan karena dia nggak bisa jalan ke sana. Dia selalu keduluan sama orang katanya. Itu di bait suci saudara. Dan pasti tokoh agama itu ngelihat. Ini orang udah lama ada di sini nih. Ngelihat lagi. Sampai akhirnya udah bosan nggak dianggap ada di situ. Tapi ketika orang itu disembuhkan oleh Yesus. Hanya pada kejadiannya pada hari Sabat. Dan ketika itu disembuhkan harusnya tokoh agama bilang gini dong. Berkurang orang yang ngantri di sini. Harusnya kan gitu dong saudara. Puji Tuhan dia disembuhkan. Puji Tuhan dia bisa pulang. Puji Tuhan dia bisa kerja lagi. Puji Tuhan. Ini enggak. Dimarahin. Dihakimi. Siapa yang nyembuhin kamu? Jadi seolah-olah kalau ada orang merasa mendapatkan kelepasan. Itu menjadi satu yang. Kenapa dia dilepasin gitu? Bukankah agama itu jadi begitu jahat saudara? Ketika ada yang gak sepaham dengan dia. Ketika ada yang gak sepertinya berbeda pandangan dari dia. Agama jadi begitu jahat. Makanya kenapa Yesus bilang, kenapa kamu berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Agama dijadikan tempat berbisnis dalam bait suci. Itulah sebabnya kenapa Yesus marah dan membalikan meja-meja penukar uang. Dan seharusnya rumah Allah adalah tempat berdoa, tapi dijadikan sarang penyamun. Sekarang, sekali lagi saudara, tidak ada yang salah dengan penukar uang di bait suci. Tapi bukannya ada di dalam bait sucinya, itu ada di pinggir bait suci seharusnya.
Kenapa? Karena penukar uang itu adalah sarana yang disediakan oleh pengurus bait suci supaya orang-orang yang dari luar kota, karena mereka harus datang ke Yerusalem untuk beribadah, orang-orang dari luar kota tuh bawanya Singapura dolar. Sedangkan yang dipakainya rupiah. Jadi dia mesti punya money changer. Makanya kenapa ditukarlah uang atau tukar uang supaya bisa beli kambing domba, bisa beli burung merpati. Supaya dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Itu biasa, itu gak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah karena orang-orang beragama ini justru mereka memakai agama yang katanya ini untuk kepentingan Tuhan. Tapi sebetulnya bukan, untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu kejahatan agama, saudara. Berapa banyak korupsi dilakukan di Departemen Agama? Sorry kalau ada pemerintah yang dengar ini. Tapi bukankah itu adalah kebenaran? Berapa banyak korupsi dilakukan dalam gereja Tuhan? Bukankah itu sebagai kebenaran? Tapi saudara jangan takut, GSJ Bethlehem diaudit. Dan audit hasilnya selalu wajar tanpa pengecualian. Semua dilakukan dengan benar. Kalau saudara ada yang meragukan keuangan gereja dipakai untuk apa, saudara silakan datang ke kantor gereja. Tapi tentu saja bukan dibukakan untuk semua orang. Siapa aja yang saudara mau datang silakan. Tapi dalam pengertiannya begini saudara. Agama bisa jadi begitu jahat karena digunakan seolah-olah untuk Tuhan. Tapi sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang melayani juga sama saudara. Nah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kenapa kamu berseru Tuhan, Tuhan. Padahal hatimu jauh daripadaku. Saya tuliskan di atas, saudara boleh capture. Saudara boleh catat ini baik-baik. Beragama tanpa hubungan dan pengenalan akan Tuhan sangat berbahaya. Beragama tanpa hubungan dan pengenalan akan Tuhan sangat berbahaya. Mari masuk lebih dalam lagi nih. Deeper, lebih dalam lagi nih. Saudara masih bersama dengan saya? Wah kayaknya pada puasa semua nih ya. Oh, kayaknya agak sedikit. Oke, saya mengerti saudara sedang memperhatikan ini dengan baik. We are in the presence of God. Lebih dalam lagi saudara. Orang bukan hanya beragama. Harusnya jangan cuma sekedar beragama. Mulailah melayani Tuhan. Tetapi saudara, hanya karena seorang melayani Tuhan, belum tentu ia memiliki hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Belum tentu. Jadi jangan bangga bahwa, saya pendeta loh. Saya melayani Tuhan loh. Emang kenapa kalau lu pendeta? Emang kenapa kalau lu melayani Tuhan? Emang otomatis bahwa itu adalah menunjukkan bahwa kamu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan? Belum tentu. Ada banyak hamba Tuhan, maafkan saya hamba Tuhan loh ya. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak orang yang melayani di gereja. Tapi sesungguhnya memiliki motivasi yang berbeda dengan panggilannya. Ada banyak orang melayani Tuhan dengan motivasi yang beda-beda. Mungkin karena hanya sekedar hobi, mungkin ada hanya karena sekedar cari uang atau cari nafkah. Mungkin juga karena sekedar, karena teman-teman saya melayani. Atau mungkin karena untuk kepentingan pribadi, karena saya dianggap, karena saya dilihat, wah orang hebat melayani Tuhan, wah dia terhormat dan lain sebagainya. Saya nggak bilang yang melayani seperti itu, bukan itu maksud saya. Tapi ada banyak orang terima Yesus, melayani Tuhan, puji Tuhan, itu bagus banget saudara. Tapi ingat, itu nggak cukup. Kalau kita nggak memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, makanya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara. Matius 7 ayat 22. Mari baca bersama dengan saya. Buka Alkitab saudara. Matius 7 ayat 22, 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sama kan? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Pelayanan nih. Dan mengusir setan demi namamu. Pelayanan nih. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pelayanan. Dan saya bisa bilang, ini orang Pentakosta. Cuman orang Pentakosta yang ngusir setan. Cuman orang karismatik yang ngusir setan. Dan jangan-jangan ini orang karismatik dan orang Pentakosta melayani dengan luar biasa. Berseru Tuhan, berarti dia beragama. Melakukan semua aktivitas keagamaan dengan semua pelayanan dilakukan, berarti dia melayani. 1, terima Yesus, beragama Kristen. 2, melayani sebagai orang Kristen. 2, tapi itu gak cukup kata Yesus. Dan itu digambarkan dari cerita Maria dan Marta. Marta dan Maria. Saudara. Lukas pasal 10 ayat
38 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya mau baca sebentar aja, saya nggak akan khotbahkan ini ya saudara, tapi saya membacakan, saudara lihat apa yang saya warnain merah dan apa yang saya tebalkan hurufnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. It's good, Marta menerima Yesus di rumahnya. Baik banget kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di rumahmu. Bagus banget engkau terima Yesus sebagai Tuhan di dalam hatimu, dalam rumah pribadimu. Puji Tuhan, engkau terima Yesus, saya terima Yesus. Puji Tuhan, Marta juga sama. Marta terima Yesus di rumahnya. Yang kedua, puji Tuhan setelah menerima Yesus, melayani Yesus. Saudara melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Kita melayani Yesus bersama-sama. Puji Tuhan untuk pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan berbagai macam pelayanan, ada begitu banyak pelayanan. Dan kita terlibat di dalamnya. Puji Tuhan. Tapi rupanya Yesus katakan, hanya karena engkau terima aku di rumahmu, hanya karena engkau melayani aku di rumahku, bukan berarti engkau dekat dengan aku. Hanya seolah-olah sepertinya engkau orang beragama. Belum tentu engkau punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Padahal yang diinginkan oleh Yesus adalah hanya satu saja yang perlu. Bukan berarti nggak boleh terima Yesus, bukan berarti nggak boleh pelayanan. Bukan, itu bagus. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah ini yang aku inginkan. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa? Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ada berapa banyak orang terima Yesus? Ada berapa banyak orang melayani Tuhan? Tapi sesungguhnya mereka tidak mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Nggak mau duduk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dan merasakan kebaikannya. Serap semua kasihnya. Serap semua pemahaman tentang dia. Serap semua pengertian tentang dia. Belajar tentang dia. Lebih daripada cuma sekedar melayani dia. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini? Sangat bagus untuk menerima Yesus dalam hidup kita. Itu adalah pilihan terbaik, tepat dan benar. Terima Yesus di rumah kita. Terima Yesus dalam hidup kita. Namun gak cukup sampai di sana. Gak cukup cuma terima Yesus terus duduk sebagai anggota gereja dan cuma nonton-nonton aja. Cuma datang-datang aja. Saya udah jadi orang Kristen, saya udah datang ke gereja, saya kasih kolekte, saya berikan persembahan, saya kasih seed of faith. Udah cukup buat saya, gak usah ngapa-ngapain ya. Cukup ya. No. Masih ada satu hal, maju deeper, lebih dalam lagi. Jangan cuma sekedar terima Yesus jadi orang Kristen, tapi mulai masuk dalam pelayanan. Itu bukan melayani Tuhan, itu melayani sesama. Dengan mencintai Tuhan itu pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi pada saat kita melakukan semua tanggung jawab kita atau semua gift, semua karunia, talenta yang kita miliki dan kita tertanam dalam rumah Tuhan, dalam sebuah gereja lokal. Maka di situ kita belajar lebih dalam untuk bisa melayani sesama. Itu tanda bahwa kita mencintai Tuhan. Lebih banyak lagi dibentuk, dirubah dalam karakter melalui semakin serupa dengan Kristus. Terlibat dalam life group, terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Dan sekali lagi saudara, bukti pada saat kita mencintai Tuhan seharusnya ada dorongan untuk mencintai sesama. Dengan cara apa? Melayani orang lain dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Dengan apa? Dengan karunia yang Tuhan kasih sama kita. Dengan talenta yang diberikan pada kita. Dengan semua kemampuan kita. Tapi sekali lagi saudara, hanya karena kita melayani di dalam rumah Tuhan, sekali lagi, jangan sampai kita terjebak untuk mencintai pelayanan lebih besar daripada mencintai yang memiliki pelayanan tersebut. Bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan menjadi orang Kristen,
Mari masuk lebih dalam lagi untuk melayani Tuhan. Jangan cuma sekedar jadi penonton, jadi anggota biasa saja. Ayo masuk lebih dalam lagi. Tahun ini ayo ambil bagian dalam pelayanan. Kalau ada tawaran-tawaran yang disampaikan di mimbar ini, ayo dibuka Bethlehem, come on Bethlehem. Dibuka, ayo siapa yang melayani. Terserah melayani, banyak banget model pelayanan. Saudara daftarkan sesuai dengan karunia saudara. Di situ saudara bisa mengeluarkan, memanifestasikan semua karunia dan kekuatan saudara untuk membangun tubuh Kristus. Membantu orang lain untuk jadi lebih baik. Membangun kehidupan. Ada banyak pelayanan yang dapat dilakukan saudara. Dan Tuhan akan bukakan tempat-tempat untuk saudara. Untuk memanifestasikan kebesaran Tuhan melalui pelayanan-pelayanan saudara. Anak-anak muda yang ada di tempat ini. Kalau kalian belum melayani Tuhan. Ayo, saya salah satu bukti. Walaupun kalian gak harus jadi pendeta. Tapi saya adalah salah satu bukti sejak dari SD kelas 6 saya mulai melayani Tuhan. Dan Tuhan terus bukakan dalam pelayanan itu Tuhan mengajar karakter. Dalam pelayanan itu Tuhan mengajar saya untuk disiplin. Dalam pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan mengajar saya untuk bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Dan ketika saya masuk ke marketplace, saya bekerja di sebuah bank pada berapa tahun yang lalu. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya kerja, saya udah terbiasa berorganisasi. Saya udah terbiasa ngadepin orang. Saya udah terbiasa kalau ada orang ngomel-ngomel. Saya udah terbiasa. Kenapa? Dilatih dalam pelayanan di gereja. Jadi pelayanan di gereja itu bukan cuma sekedar ya cuma rame-rame aja, enggak. Kita dilatih, kita dibentuk di situ. Tapi sekali lagi saudara, bagi yang sudah melayani, mari perdalam hubungan dan keintiman kita dengan Tuhan. Karena melayani Tuhan tanpa keintiman dengan Tuhan akan menjadikan pelayanan itu Tuhan dan sekaligus kehilangan Tuhan. Sekali lagi. Sudah perhatikan. Sorry, saya nggak tulisin di atas. Karena ini keluar dengan sendirinya. Karena melayani Tuhan tanpa keintiman dengan Tuhan akan menjadikan pelayanan itu Tuhan dan kita kehilangan Tuhan. Berapa banyak pelayanan jadi Tuhan? No, pelayanan bukan Tuhan. Tapi seolah-olah kalau saya melayani, wah itu yang saya layani adalah Tuhan. Bukan, kita melayani orang, kita melayani sesama kita. Tapi dengan cinta kepada Tuhan, dengan keintiman kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, karena melayani Tuhan tanpa keintiman dengan Tuhan akan menjadikan pelayanan itu Tuhan dan sekaligus kita kehilangan Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan ketaatan untuk mendengar serta melakukan firman Tuhanlah yang dia inginkan. Yohanes 14 ayat 15, Yesus menegaskan lebih dalam lagi. Saudara masih bersama dengan saya? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Kalau saya mencintai Epi, tentu saja apa yang dia katakan, yang benar ya maksud saya akan ikutin. Saya akan lakukan. Dan kalau dia cinta sama saya, semua yang benar yang saya katakan, yang saya ajarkan di rumah, dia pasti akan lakukan. Sama anak-anak juga, Rere Lala juga sama. Kalau mereka mencintai saya, mereka akan dengar setiap firman yang saya sampaikan di rumah setiap malam kalau kami lagi duduk bareng-bareng. Mereka pasti dengarkan dan mereka pasti akan lakukan karena cinta. Demikian juga dengan Yesus. Kalau engkau mencintai Yesus, engkau pasti akan mengikuti perintahku. Jadi kalau kita beragama saja tanpa mencintai Tuhan, no wonder, tidak heran ada banyak orang Kristen ogah melakukan firman Tuhan, ogah untuk taat kepada Tuhan, ogah untuk duduk diam, mendengarkan Tuhan, WPDA, mempersilahkan Tuhan bicara dalam hidupnya. Ogah, kenapa? Karena gak ada cinta walaupun beragama. Bahkan walaupun melayani loh saudara, walaupun melayani tapi gak pernah mau duduk diam, mendengar Tuhan. Tandanya apa? Mencintai Tuhan? Mendengar dan menuruti segala perintahnya. Kembali ke Lukas pasal yang ke-6 ayat 47-48 saudara. Saya masuk pada poin saya yang berikutnya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti akan menuruti perintahnya. Dan itu yang Yesus katakan.
seperti orang yang mendirikan rumah, menggali dalam-dalam untuk meletakkan pondasinya di atas batu. Mendengar firman dan melakukan firman adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita mendengar firman dan kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan melakukan apa yang Dia perintahkan. Karena di tengahnya adalah kasih kepada Tuhan. Keintiman, hubungan, cinta kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita mau melakukan apa yang Dia katakan. Karena kita percaya apa yang Dia katakan itu kebenaran. Apa yang Dia katakan itu firman hidup yang membawa kepada kehidupan. Jadi waktu saya percaya karena hubungan saya dengan Tuhan. Karena keintiman saya dengan Tuhan. Maka saya nggak akan meragukan firman-Nya. Dan apa saja yang Dia katakan akan saya lakukan. Karena ujungnya untuk kebaikan saya. Ujungnya memuliakan nama Dia. Nah, sudah perhatikan sekarang ya. Setiap orang yang mendirikan rumah atau membangun sesuatu pasti mengantisipasi terlebih dahulu. Kalau rumah itu harus berdiri, bagaimana kalau ada gempa nanti? Betul gak? Saudara, sebenarnya Yesus lagi bicara begini loh. Dia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya lalu menggali dalam-dalam lubang lalu menaruh fondasi di sana lalu mendirikan di atasnya. Sebenarnya Yesus lagi bicara gini. Orang yang mendirikan rumah seharusnya mengantisipasi. Kalau dia mau mendirikan rumah, apa yang akan terjadi ke depan. Saudara, saya waktu persiapan ini saya duduk di sebelah jendela rumah kami. Jadi jendela itu kan ada kusen. Jadi waktu saya lihat kusennya ini ada silen. Kalau saudara tahu silen ya, ada lem tuh, lem gitu ya. Nah, saya berpikir kenapa mesti dilem? Padahal dia udah masuk, udah dibor, udah masuk, udah cukup dong. Kenapa mesti dilem? Kenapa mesti disilen pinggirnya gitu? Oh, ternyata supaya nggak masuk angin. Ternyata mungkin kalau hujan tampias nggak masuk air. Jadi dipasang silen. Dipasang itu loh. Silen, sudah tahu silen? Yang tahu katakan enggak. Maksudnya yang tahu katakan iya. Oksigen udah mulai kurang. Jadi saya berpikir, oh diantisipasi rupanya. Mereka bikin, pasang, tapi udah diantisipasi dulu. Mesti dipasangin ini nih. Nanti kalau datang angin, kalau datang hujan, angin, supaya air gak masuk. Diantisipasi. Jadi dengan kata lain Yesus lagi bilang gini, kalau kamu bangun rumah, antisipasi. Apa yang akan terjadi di depan? Dan dengan kata lain lebih detail lagi Yesus bilang gini, ingat, bangun rumah boleh, bagus. Tapi ingat, ada badai. Ingat, ada hujan. Ingat, ada banjir. Jadi bangunlah rumahmu sesuai dengan antisipasi. Karena aku udah bilang, sebelum rumah itu jadi, aku udah bilang, bangun baik-baik. Fondasinya karena akan datang banjir. Dengan kata lain Yesus lagi bilang gini, jangan undang masalah, karena masalah pasti ada. Jangan undang kesukaran, karena sukaran pasti datang. Gak perlu ngomong macam-macam. Karena tantangannya memang udah ada. Udah pasti akan terjadi. Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada badai, akan ada air bah, dan pasti akan datang masalah, pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan mengalami kesulitan. Tapi hanya karena kita tahu bahwa akan ada tantangan, bukan berarti kita gagal membangun rumah kan? Saya setuju? Ada orang-orang, anak-anak muda yang mengatakan, generasi ini mengatakan bahwa saya takut menikah, Pastor. Takut membangun sebuah hubungan. Kenapa? Karena banyak yang gagal. Saya ngeliat ada banyak contoh orang tua yang udah puluhan tahun ternyata bercerai juga. Saya takut memulai sesuatu. Salah, justru salah. Jangan takut karena memang masalah itu kamu bangun rumah atau nggak bangun rumah, badai itu pasti datang. Sekarang kalau kamu nggak punya rumah, di mana kamu bisa berlindung? Justru kamu harus bangun rumah karena badai itu akan datang. Tapi yang paling penting adalah begini, antisipasi dari awal bahwa pernikahan nggak selamanya moon and roses. Pernikahan pasti datang masalah. Pernikahan pasti karena dua berbeda disatukan pasti terjadi friksi, pasti terjadi masalah, pasti terjadi miskomunikasi, itu pasti. Tapi antisipasinya gimana? Gali lubang dalam-dalam, bangun fondasinya yang kuat, dan dirikan rumah di situ. Karena waktu banjir nanti datang, sure, it will come. Tapi kamu udah siap. Jadi masalahnya sekarang adalah kesiapan. Masalahnya adalah antisipasi. 2023
Nggak usah dibilangin dah bakalan jadi susah. Dari tahun lalu juga udah susah. Betul saudara? Dari 20 tahun yang lalu, dari 100 tahun yang lalu, kesusahan selalu ada dalam dunia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kesusahan nggak mungkin ada. Kesusahan pasti ada. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mengantisipasinya? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Itu yang paling penting untuk menghadapi kehidupan. Supaya kehidupan tetap berjalan dan kehidupan tetap dibangun. Dan ini saudara perhatikan. Jangan stop berpikir, jangan stop untuk mendengar. Perhatikan baik-baik. Yang ada di rumah, perhatikan baik-baik. Bukan tugas Tuhan Yesus untuk menggagalkan hujan dan air bah. Tapi tugas kita untuk belajar menghadapi hujan dan air bah, namun tidak roboh. Wah, ini agak susah nih. Oke, saudara masih bersama dengan saya? Suami istri pegangan tangan. Kita mau take off. Bukan tugas Tuhan untuk menggagalkan badai dan menggagalkan air bah. Bukan tugas Tuhan. Karena itu pasti datang. Dalam dunia ini itu pasti ada. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita belajar untuk menghadapi angin dan badai ketika itu datang. Dan kita tidak roboh. Dan kita kuat. Kita tetap berdiri. Dan kita di akhirnya mengatakan, aku menang bersama dengan dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jesus. Pastor, apa maksudnya? Ingat cerita Yesus menghentikan badai? Sebenarnya Yesus gak perlu menghentikan badai. Karena badai itu datang untuk pergi, bukan untuk selama-lamanya. Yang jadi masalah adalah para murid gak tahan di tengah badai. Dan memaksa Yesus. Bahkan mempersalahkan Yesus. Kenapa engkau tidak lakukan sesuatu dalam badai ini? Lalu apa jawaban Yesus? Hei, kamu orang gak percaya. Itu jawaban Yesus kan? Apa maksudnya? Badai ini sementara dan ini akan pergi. Dan akan tenang lagi danau. Danau gak mungkin tiap hari badai. Tapi ada saatnya tiba-tiba danau itu bisa jadi badai. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kamu percaya gak bahwa aku ada di situ? Kalau kamu bisa mempercayai aku ada di situ, kamu juga pasti akan mempercayai bahwa aku gak akan biarkan kamu mati tenggelam. Karena kalau kamu tenggelam, saya juga ikut tenggelam dong. Yang jadi masalah adalah kamu gak percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Dan sementara badai itu terjadi, seharusnya kamu tetap percaya bahwa Yesus ada bersama dengan saya. Saya harus kuat untuk menghadapi badai ini, karena gak lama badai ini pasti akan selesai. Apa maksudnya sudah sekali lagi? Yesus menghentikan badai, itu bukan karena dia mau menghentikan badai. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini pewahyuan. Yesus menghentikan badai bukan karena dia mau menghentikan badai. Karena badai besok bisa datang lagi. Masa setiap kali badai itu mesti berhentiin? Ya badai itu juga ada fungsinya. Saya nggak tahu apa fungsinya tapi Yesus menghentikan badai itu adalah cara untuk memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan di atas badai. Percaya gak kamu bahwa Yesus adalah Tuhan di atas badai? Itu gak maksud dia nanya sama muridnya. Tapi gak apa-apa saudara jawab, puji Tuhan. Ya dong, murid-muridnya sebenarnya Yesus lagi menunjukkan, aku ini Tuhan atas badai. Dan aku ada dalam perahumu. Yang penting sekarang bukan aku menyelesaikan badainya, bukan. Tapi kamu bertahan di tengah-tengah badai. Nah, saudara perhatikan, inti cerita ini adalah kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa selama Dia ada bersama dengan kita. Hadapi badai bersama dengan Dia. Jadi jangan salahkan Dia ketika badai datang. Ini ciri orang yang bukan cuma jadi orang Kristen atau cuma melayani saja. Karena
Pada saat orang jadi orang Kristen hanya melayani saja, ketika badai datang bisa nyalahin Tuhan. Saya melayani Tuhan loh. Saya ngasih perpuluhan loh, saya ngasih ini loh sama gereja. Kenapa saya mengalami masalah ini Tuhan? Kenapa? Wah, terus mempersalahkan Tuhan. Nah, itu ciri-ciri orang yang gak dalam intim dengan Tuhan. Karena selalu mempersalahkan Tuhan ketika sesuatu tidak nyaman terjadi dalam kehidupannya. Padahal yang Tuhan inginkan adalah jalan di tengah-tengah badai dan menang di tengah-tengah badai. Aku akan tunjukkan bahwa kekuatanku lebih besar daripada badai. Karena engkau sanggup berjalan bersama dengan kekuatanku di tengah badai. Dan engkau menang dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Saudara mau tepuk tangan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang ada di atas badai, saudara. Hadapi badai bersama dengan Tuhan Yesus dan belajar untuk lebih dalam mengenal karakternya, bukan sekedar mengenal kuasanya. Kalau kita hanya mau melihat kuasa Tuhan ketika kuasanya tidak dinyatakan, kita mempertanyakannya. Apakah ini terlalu pagi buat saudara? Ada banyak orang hanya mau kuasa Yesus, tapi nggak mau mengenal karakter Yesus. Kalau kita mengerti karakter Yesus, walaupun kuasanya tidak diperlihatkan, tapi kita bisa tetap percaya bahwa dia baik. Dia setia. Dia sabar. Dia sayang. Saya sama Pastor Joy, sama Pastor Harry mengunjungi, ini mewakili Pak Thomas. Saya minta izin untuk menyaksikan ini. Pak Thomas dioperasi beberapa kali, dibuka perutnya. Dan kami lihat ini di Hector, saudara. Masih basah. Saya ceritanya juga gak terlalu nyaman sebenarnya. Tapi ususnya ada di luar. Dan kami bisa melihat waktu dia makan buah naga, itu gak lama keluar. Cerut gitu. Karena ususnya ada di luar. Dan waktu kami duduk di sana, bukan kami yang menguatkan Pak Thomas, tapi Pak Thomas yang menguatkan kami. Dan dia bilang begini, Pastor saya siap untuk meninggal. Saya siap untuk dipanggil Tuhan. Kapanpun saya siap dipanggil Tuhan. Dan penyakit ini gak membuat saya melupakan Tuhan. Justru dengan penyakit ini saya bisa melihat kuasa Tuhan. Wah, saya pulang nangis, saudara. Berapa banyak orang Kristen akan kuat seperti ini waktu menghadapi tantangan. Dan berapa banyak orang Kristen yang kuat menghadapi ini waktu ada masalah keuangan. Padahal baru masalah keuangan loh, belum tubuhnya. Ayub mengalami keuangannya hancur, hartanya diambil, tubuhnya, keluarganya, semua habis, saudara. Tapi dia bisa bilang, terpujilah Tuhan. Kalau bukan karena keintiman, kedalaman akan pengenalan Tuhan, gak mungkin dia bisa bilang, terpujilah Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Gak mungkin dia bisa bilang begitu, saudara. Saya mau 2023 Bethlehemers jadi orang Kristen yang kuat. Bukan cuma sekedar kita rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi kita juga mau tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan mendengarkan suaranya. Dan di situ kita dikuatkan masalah apapun yang ada di depan kita. Kita akan bisa sanggup melewatinya. Tekanan, ujian, tantangan, dan goncangan datang bukan untuk menghancurkan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi justru membuktikan kekuatan mereka ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara bayangin ya. Kalau saudara lagi paku ke tembok. Cetak gitu. Pelan apa kenceng? Talk to me. Pelan apa kenceng? Kenceng kan? Kalau sudah cuman, itu gak akan masuk. Betul gak saudara? Gitu. Pak gitu. Benar apa enggak? Cek masuk. Kenceng lagi. Cak masuk. Lebih masuk lagi. Terus kalau udah beres terus kita apain saudara? Biasanya kalau lagi malu. Gak pernah malu kayaknya ya. Tak. Terus kan digoyak-goyang, benar gak? Benar gak saudara? Digoncang kan? Untuk apa digoncang? Supaya memastikan bahwa itu kuat. Goncangan buat orang Kristen yang cinta Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan bahwa dia kuat di dalam Tuhan. Come on saudara. Goncangan yang akan kita hadapi di tahun 2023. Sekali lagi. Pasti ada. Somehow pasti ada. Besar kecil pasti ada. Tapi goncangan itu bukan ditujukan untuk menghancurkan kita. Tapi justru membuktikan bahwa kita udah tertanam kuat di dalam Tuhan. Kita semakin dalam dengan Tuhan.
kita semakin kokoh bersama dengan Tuhan. Justru goncangan adalah ujian untuk memastikan. Dan ini yang menjadi doanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Berikan saya waktu sekitar 5 menit. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi bukan tugas Tuhan Yesus untuk menghentikan badai, tapi tugas kita adalah untuk memastikan Yesus ada bersama dengan kita di dalam badai. Karena dia sumber kekuatan kita, dia sumber pengharapan kita, dia sumber penghiburan kita, dia sumber yang akan menopang kita kuat sampai pada akhirnya setelah menyelesaikan badai. Badai gak akan selama-lamanya ada dalam hidup kita. Dia datang untuk pergi, tapi ingat dia akan datang lagi dan untuk pergi lagi. Tapi bagaimana kita jadi orang Kristen di tahun 2023 sebagai Bethlehemers di tahun 2023, kita siap untuk menghadapi apapun juga. Kalau baik-baik saja puji Tuhan. Bukannya kita minta-minta kok, enggak. Minta, Tuhan minta, ayo badai. Enggak, jangan. Itu gelo. Jangan, enggak usah minta. Itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa kuat, itu yang saya mau kita belajar. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia yang jahat, kalau bisa ditambahin. Dari dunia yang gelap ini, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus sanggup mengangkat semua masalah kita. Namun kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya. Sekali lagi. Yesus sanggup mengangkat semua masalah kita. Namun kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena dia mau kita belajar mengalami kuasa Tuhan justru di dalam masalah. Daniel melihat mujizat bukan di luar gua singa, tapi di dalam gua singa. Sadrak Mesak mengalami Tuhan dan Abednego mengalami Tuhan. Mujizat dari Tuhan bukan di luar dapur api, tapi dalam dapur api yang 7 kali dipanaskan. Dan Yesus memastikan bahwa dalam doanya Bapa melindungi kita. Dan bagaimana dia melindungi kita? Saya tutup dengan beberapa ayat ini, saudara. Siap-siap catat ayat ini. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan adalah perlindungan. Jalanlah di jalan Tuhan. Jangan nyimpang dari jalan Tuhan, karena jalan Tuhan adalah perlindungan. Kalau doa Yesus buat kita adalah lindungi mereka dari yang jahat. Bapa, lindungi gerejamu, lindungi Bethlehemers daripada yang jahat, lindungi Bapa. Bagaimana Tuhan melindungi kita kalau kita mau jalan di jalan kita sendiri? Bagaimana Tuhan mau melindungi kita kalau kita mau jalan di jalan orang berdosa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan mengikuti nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu adalah jalan Tuhan yang adalah perlindungan. Tahun 2023 mari lebih dalam WPDA, saudara. Mari lebih dalam lagi diam di hadirat Tuhan. Belajar untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan. Jangan terlalu disibukkan. Bukan berarti gak boleh sibuk. Saudara kalau gak sibuk justru jadi aneh. Gak apa-apa, sibuk di dalam dunia ini. Ya memang kita ada dalam dunia. Tapi mari sibukkan waktu juga seimbang dengan duduk di bawah kaki Tuhan. Itu adalah perlindungan. Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Mereka yang ada dalam bisnis asuransi pasti ngerti kata-kata ini. Ada perlindungan ketika kita sakit karena punya asuransi. Ada perlindungan ketika rumah kebakar karena ada asuransi. Tapi bukan berarti nggak ada penyakit. Bukan berarti rumah nggak bisa kebakar. Tapi ada perlindungan karena asuransi. Saya bukan jualan asuransi, saudara ya. Bukan itu maksud saya. Tapi ini kata-kata perlindungan ini sama seperti apa yang terjadi di dunia asuransi. Jadi orang selalu nakut-nakutinya dengan kebakaran. Sorry, bukannya salah, maksud saya. Ada orang mau jualan supaya laku, nanti ditakut-takutin kalau terjadi kecelakaan. Padahal bukan itu intinya. Kecelakaan, kebakaran, apapun, kehilangan bisa terjadi. Tapi kalau punya asuransi, ada perlindungan. Nah sekarang saya nggak bicara asuransinya. Saya bicara perlindungan dari Tuhan. Bukan berarti nggak ada penyakit di tahun 2023. Bukan berarti nggak ada kesusahan. Bukan berarti nggak ada tantangan. Bukan berarti nggak ada goncangan. Bisa ada itu semua. Tapi mari kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Bagaimana caranya? Yakinkan bahwa perlindungan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ada perlindungan Tuhan. Dan itu yang membedakan
kita dengan orang dalam dunia ini. Mazmur 91. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara kalau setuju dengan ayat-ayat ini, saudara katakan amin. Oke, kalau sudah setuju ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Singers boleh maju ke depan, pemain musik. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat perangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau gak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amin. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau di tahun 2023. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Walaupun ada malapetaka mungkin, walaupun ada tulah mungkin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Dan aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Boleh tepuk tangan buat firman ini saudara. Di akhir khotbah ini, deeper and stronger. Beban ini ditaruh dalam hati saya. Dan Tuhan berikan ini untuk disampaikan kepada saudara. Kita gak mau cuma sekedar jadi orang beragama. Kita gak mau cuma sekedar melayani Tuhan. Tapi kita mau lebih dalam, deeper, lebih dalam lagi. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Diubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Sehingga ketika ada masalah di depan yang pasti memang akan ada. Goncangan di dalam dunia ini selalu akan ada. Kita akan tetap berdiri kuat, stronger. Lebih kuat daripada tahun-tahun yang lalu. Dan kita mau jadi orang-orang Kristen yang menang. Saudara yang bersama dengan saya katakan amin. Saudara, kita bisa mengantisipasi dengan hikmat kita. Dengan pengertian kita. Waktu kita belajar, kita punya gelar dan lain sebagainya. Punya pengalaman kerja dan lain sebagainya. Kita bisa antisipasi apa yang akan terjadi di depan. Bisa. Semua dunia lakukan hal yang sama. Tapi cuma satu saudara. Antisipasi yang terbaik, yang lebih baik adalah bukan cuma sekedar memakai itu semua. Tapi menangkap isi hati Bapa dan duduk mendengarkan apa yang dia mau kita lakukan. Sehingga quote saya yang terakhir adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan adalah antisipasi terbaik. Saudara boleh pakai S2 saudara, S3 saudara, pengalaman kerja. Semua, bertahun-tahun kita bisa punya itu semua. Tapi yang terbaik adalah jangan cuma gunakan itu. Libatkan Tuhan di dalamnya. Karena itu adalah antisipasi terbaik ketika kita harus menghadapi badai di depan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta waktu lebih panjang sedikit aja. Untuk menanamkan firman ini dalam roh kita. Dan sungguh-sungguh tangkap ini saudara. Ini adalah minggu yang penting buat kita di awal tahun ini. Salah satu minggu yang penting. Deeper and stronger. Dan saya mau untuk ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bantu kita nyanyikan lagu ini. Allah itu Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus.